Selamat siang kepada Mr. Rofi dan teman-teman 11 IPS 3. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Mr. Rofi atas waktunya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Hansen, Jeremy, dan Jocelyn. Kami akan menjelaskan mengenai pembakaran dan pemerkosaan etnis Tionghoa tahun 1998. Apa latar belakangnya? Sebelum saya mulai menjelaskan mengenai latar belakang, adakah yang tahu apa latar belakang kerusuhan Mei 1998? Baik, jika tidak ada, akan saya jelaskan. Satu, krisis finansial Asia. Pada Juli 1997 terjadi krisis keuangan di Asia Timur. Hal ini berdampak juga bagi Indonesia. Selain Indonesia, negara-negara di bagian Asia seperti Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, dan beberapa negara lainnya mengalami penurunan nilai mata uang. Nilai mata uang rupiah semakin anjlok. Pada saat itu nilai rupiah tidak dianggap sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia menurun drastis. Hal ini menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Terjadi kenaikan harga bahan makanan. Masyarakat semakin ditekan dan dibebani dengan harga bahan makanan yang meningkat. Akibatnya kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Dua, demonstrasi mahasiswa. Krisis ekonomi dan kegagalan kepemimpinan Soeharto membuat mahasiswa melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Alasan demonstrasi adalah karena Soeharto melakukan penyelewengan terhadap HAM, praktik KKN, dan membuat utang negara bertambah sangat banyak. Mahasiswa melakukannya dengan aksi damai. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. 3. Penembakan Trisakti. Mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto diturunkan dari jabatannya, menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta serta puluhan lainnya luka-luka. Untuk korban 4 mahasiswa akan dijelaskan oleh Jeremy. Siapa tokoh pentingnya? Yang pertama yaitu mahasiswa Trisakti. Mahasiswa yang ditembak oleh aparat keamanan, mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Gawitin Royan, dan Hendriawan Sie. Yang kedua yaitu Soeharto, yang mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Yang ketiga yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie dipilih oleh Soeharto sebagai presiden selanjutnya. Bagaimana kronologi dan kondisi kejadiannya? Mei 1998, sekitar pukul 11 sampai 13, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu mahasiswa berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15 para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Polisi pun datang menghadang mahasiswa. Kedua pihak berunding dan hasilnya demonstrasi tidak akan dilanjutkan. Pukul 13.30 para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi belum tegang. Pukul 16.30 polisi mulai memasang garis polisi. Mahasiswa berdiri dengan jarak 15 meter dari garis polisi. Polisi meminta mahasiswa kembali ke kampus dengan tenang. Tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang mahasiswa. Mahasiswa pun beramburan melarikan diri. Puluhan gas air mata dilemparkan. Sekitar pukul 17.15, kondisi sangat mencekam. Korban berjatuhan termasuk 4 mahasiswa Trisakti tersebut. Mei 1998, pukul 1.30 dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Majen TNI Syafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya. Pukul 10 mahasiswa dari berbagai kota berdatangan ke Universitas Trisakti untuk berbelasungkawa. Pukul 12, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Pada saat ini pembakaran toko dan pemerkosaan etnis Tionghoa mulai terjadi. 14 Mei 1998, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kondisi di jalan-jalan semakin rusuh. Pembakaran dan penjarahan toko di mana-mana. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi lumpuh total. Mei 1998, kasus pembakaran dan pemerkosaan etnis Tionghoa masih berlanjut. 15 Mei juga menandakan hari berakhirnya kerusuhan Mei 1998. Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo.
Muncul berita bahwa Presiden Soeharto bersedia mundur dari jabatan, tapi hal itu dibantah Presiden Soeharto. Soeharto hanya akan lengser bila kepercayaan rakyat menurun, dan turunnya Soeharto baru terjadi tanggal 21 Mei. Kondisi kejadiannya. Banyak sekali tempat etnis Tionghoa dijarah dan dibakar. Kota yang paling terdampak adalah Jakarta, Medan, dan Surakarta. Bahkan salah satu mal di Surakarta sampai luas terbakar. Ratusan wanita keturunan Tionghoa mengalami pelecehan seksual, bahkan secara beramai-ramai. Selain dilecehkan, mereka juga dianiaya, dilukai, bahkan dibunuh. Banyak pemilik toko ketakutan dan menelusuri toko dengan milik pribumi atau pro-reformasi. Cara ini dilakukan agar mereka dianggap sama seperti rakyat pribumi dan menghindari penjarahan. Beberapa berhasil menghindari penjarahan, namun ada juga yang ketahuan. Banyak warga keturunan Tionghoa melarikan diri ke luar negeri atau keluar kota. Apa faktor penghambat integrasinya? Faktor penghambatnya, yaitu yang pertama ada rasisme. Karena terjadinya rasisme pada suku Tionghoa, yang dimana ada banyak sekali suku Tionghoa yang disakiti dan bahkan dihajar. Dikarenakan juga bahwa adanya konsep suku Tionghoa yang berada di kasta tinggi, bahkan sejak masa penjajahan Belanda, dan juga rasisme karena iri dengan orang Tionghoa yang masih cukup kaya dan juga bisa membangun toko. Lalu kedua, yaitu penembakan mahasiswa. Karena pada 12 Mei 1998, ada banyak mahasiswa yang berkumpul di Universitas Trisakti yang berdemo di luar kampus. Akan tetapi, malah terjadinya penembakan pada 4 mahasiswa Trisakti yang pada akhirnya mereka tewas dan juga penyalahgunaan senjata. Lalu yang ketiga, pelanggaran HAM. Karena terlalu ramai, ada banyak orang yang memanfaatkan waktu ini untuk memperkosa para wanita di sepanjang jalanan. Dan hal ini pun makin rusuh dan makin tidak teratur. Wanita Tionghoa juga tercenderung dianggap lemah dan tidak bisa melawan, yang dimana wanita Tionghoa ini dianggap sebagai objek pelampiasan dan tidak punya hak untuk melawan. Apa peran pemerintahannya? Peran pemerintahan dalam kasus etnis Tionghoa 1998. Pertama, Bapak Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Tim tersebut mencatat ada 85 kasus pemerkosaan terhadap wanita beretnis Tionghoa. Bapak Habibie bertindak meminta para keluarga korban atau pendamping korban melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, lalu dokumen tersebut diteruskan kepada Jaksa Agung. Kedua, dalam kasus kematian 4 mahasiswa Trisakti, untuk mengusut tragedi tersebut, secara hukum, mekanismenya sangat berbelit, serta harus ada keputusan dari politik DPR. Ketiga, salah satu hakim agung mengatakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi harus ada keputusan politik DPR. Jika tidak ada keputusan dari DPR, maka kasus tersebut hanya menjadi sejarah kelam bangsa. Terakhir, terlepas dari itu semua, pemerintah akhirnya mempertegas kedudukan Komnas HAM dalam penegakan HAM di Indonesia, serta memerintahkan membuat Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kurung KPPH untuk kasus kerusuhan Mei 1998. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya, yaitu pertama, membiasakan diri berpikir positif. Kita sebagai anak yang baik, pastinya kita itu harus bisa membiasakan diri kita untuk berpikiran positif mengenai perbedaan. Karena dengan berpikiran positif, kita akan cenderung menjauhi yang jahat dan tidak mengikutinya. Lalu yang kedua, tidak mengikuti hal-hal yang buruk. Ketika ada seseorang yang menghina mengenai perbedaan, kita tidak boleh terpengaruh, apalagi malah memprovokasi semua orang. Justru kitalah yang harus membantu orang-orang agar bisa berdamai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Lalu yang ketiga, bisa menerima orang lain. Kita ini harus bisa saling menerima orang lain. Meskipun kita sendiri ini berbeda dalam suku, ras, agama, atau bahkan budaya, atau apapun itu. Dan juga kita tuh harus bisa bertoleransi antar sesama manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.